Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Muhammad Farhan dengan NIM 2007113753. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah contoh use case diagram dan activity diagram. Sebagai pengingat, sebelumnya kita bahas dulu use case diagram ini merupakan sebuah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Use case diagram terdiri dari aktor, sistem, dan use case-nya itu sendiri. Use case diagram memiliki relasi antara use case dengan berbagai jenis. Nah, di sini ada sebuah contoh use case, yaitu use case tentang sistem absensi TK bersama. Di sini kita bisa lihat ada dua user, yaitu tenaga kependidikan dan juga guru pendidik. Nah, di sini ada kotak yang menandakan segala sesuatu yang dalam kotak ini adalah sistemnya. Gitu. Di sini kita bisa lihat dari tenaga kependidikan, dia dihubungkan dengan 3 use case. Yang pertama, melihat laporan absensi. Yang kedua, use case mengelola data guru. Dan yang ketiga, mencatat laporan. Nah, ini tandanya si tenaga kependidikan bisa melakukan ketiga kegiatan ini. Yang kedua, ada aktor guru pendidik. Aktor guru pendidik juga dihubungkan dengan 3 use case di dalam sistem. Yang pertama, mengabsen siswa. Yang kedua, mengelola data siswa. Dan yang ketiga, mengelola data kelas. Ini artinya si guru pendidik bisa melakukan ketiga tugas ini. Nah, lalu di keenam use case yang ini, ada garis putus-putus lalu bertuliskan keterangan includes menuju ke arah sebuah use case yang bernama login. Apa maksudnya ini? Nah, ini maksudnya adalah hubungan relasi ini tadi antara keenam use case ini dengan use case login. Apa hubungannya? Nah, kalau include ini merupakan sebuah hubungan di mana jika ada sebuah proses, maka proses tersebut harus terikat dengan proses yang dihubungkan dengan relasi include ini. Di sini kita bisa lihat keenam use case ini terhubung dengan login menggunakan relasi includes, yang berarti setiap kita ingin melakukan salah satu dari keenam kegiatan ini, maka kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini untuk use case-nya. Selanjutnya kita ke activity diagram. Seperti tadi, kita coba ingat kembali, activity diagram ini merupakan sebuah diagram yang menggambarkan proses-proses yang terjadi dalam sebuah sistem. Si activity diagram ini sebenarnya sama kayak use case diagram, bedanya dia lebih detail, langkah-langkahnya disebutkan. Kalau yang di use case diagram ini kan kayak kita cuma bikin melihat laporan absensi, kita nggak tahu kan kayak bagaimana cara si user ini melihat laporan absensi. Nah, nanti di activity diagram dijelaskan. Nah, di activity diagram bentuknya seperti ini, ada tabel dengan 3 kolom seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada usernya, tenaga kependidikan. Di sini ada sistemnya, dan ini database sistemnya. Yang pertama, kenapa harus ada database sistem? Karena kan yang namanya sebuah sistem pasti ada data-datanya. Nah, data-datanya itu disimpan di database. Yang kedua, kenapa di sini user hanya tenaga kependidikan, sedangkan di sini kita bisa lihat ada 2 user nih, tenaga kependidikan dengan guru pendidik. Ini dibuat hanya untuk lebih mudah dipahami saja activity diagramnya. Jadi kita buat usernya itu satu-satu. Yang pertama di sini kita buat user yang pertama, tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya saya membuat lagi sebuah activity diagram dengan user yang berbeda, yaitu guru pendidik. Mari kita tinjau dari activity diagram yang pertama. Tenaga kependidikan untuk membuka sistem absensi ini, yang pasti dia akan membuka sistemnya terlebih dahulu. Setelah buka sistem, dia akan login terlebih dahulu supaya dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di use case diagram tadi. Nah, saat dia login, tentu dia akan masukkan data login, entah itu ID, password, ya tergantung sistemnya. Nah, setelah dia memasukkan data loginnya, si data login ini pasti akan diverifikasi terlebih dahulu. Kalau misalnya data loginnya salah, nanti dia akan
memunculkan notifikasi bahwa data login si user ini salah, dan sistem akan kembali ke menu masukkan data login. Nah, jika data loginnya benar, maka dia akan masuk ke halaman utama. Sampai di halaman utama, di sini ada 3 menu sesuai dengan use case yang tadi. Si tenaga kependidikan bisa melihat laporan absensi, mengelola data guru, ataupun mencetak laporan. Nah, untuk menu yang pertama, melihat laporan absensi, di sini langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Misalnya, dia ingin melihat laporan absensi. Tentu, laporan absensi tersebut harus diambil dulu datanya dari database system. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa ada state yang mengatakan database system mengambil data laporan absensi. Setelah database system mengambil laporan absensi, lalu dia akan menampilkan laporan tersebut. Yang menampilkan siapa? Sistem. Nah, setelah laporan absensi ditampilkan, berarti kan kegiatan si user ini telah selesai, maka user akan menutup sistemnya dan proses activity berakhir. Lalu untuk menu yang kedua, mengelola data guru. Untuk mengelola data guru tentu si sistem harus bisa menampilkan data guru terlebih dahulu kan. Nah, jadi si sistem ini ngambil datanya dari database, setelah itu ditampilkan barulah si user bisa mengelola datanya, entah itu dihapus, diedit, ditambah. Nah, setelah ditambah, barulah data disimpan lagi oleh database. Setelah data disimpan, baru sistem ditutup oleh user. Yang ketiga untuk mencetak laporan. Nah, kalau mau cetak laporan, si user akan membuat perintah mencetak laporan. Si sistem tentulah langsung memberikan perintah ke pencetak, tentu mesin print atau apapun itu, supaya mencetak laporan yang diminta oleh user. Nah, jadi si user pun lalu mendapatkan cetakan laporannya. Setelah dapat cetakan laporannya, sistem pun ditutup dan proses selesai. Nah, itu kira-kira activity diagram untuk user tenaga kependidikan. Sekarang kita pergi ke usernya guru pendidik. User atau aktor ya sebenarnya ya mirip lah, sama itu. Nah, untuk guru pendidik, supaya nggak lupa kita balik lagi ke use case diagramnya ya. Kita bisa lihat di sini kalau tenaga kependidikan tadi ada melihat laporan absensi, mengelola data guru, sama mencetak laporan. Sedangkan guru pendidik dia bisa mengabsen siswa, mengelola data siswa, dan mengelola data kelas. Balik lagi ke activity diagram dengan aktornya guru pendidik. Pertama, guru pendidik akan membuka sistem sama seperti yang tadi di tenaga kependidikan. Dia juga akan melakukan cara login yang sama, yaitu memasukkan data, lalu data diverifikasi. Jika salah, ulang lagi ke menu login. Jika benar, masuk ke menu. Nah, sampai di menu, si guru pendidik mendapat 3 aktivitas yang disediakan. Yang pertama, mengabsen siswa, mengolah data siswa, dan mengolah data kelas. Misalnya si guru pendidik memilih mengabsen siswa. Nah, tentu si guru pendidik akan menandai keadaan siswa si A, si B, ditandainya kan. Setelah ditandai, informasi ini akan disimpan di database. Setelah disimpan di database, absennya ditampilkan oleh sistem sebagai konfirmasi nih bahwa data yang sudah dimasukkan tadi memang benar-benar sudah disimpan. Nah, jika sudah ditampilkan, maka pekerjaan selesai, sistem ditutup, aktivitas selesai. Kegiatan yang kedua, aktivitas yang kedua, yaitu mengelola data siswa. Ini mirip dengan mengolah data guru yang tadi ya. Jadi si guru pendidikan kalau mau mengolah data siswa harus dapat datanya dulu. Jadi si database ngambil datanya dari database, lalu ditampilkan data tersebut oleh sistem. Nah, data dikelola oleh guru pendidik. Lalu guru pendidik menyimpan datanya disimpan di database, maka kegiatan selesai, sistem ditutup, dan aktivitas selesai. Untuk kegiatan yang ketiga, mengelola data kelas. Sama sebenarnya dengan mengelola data siswa.
Jadi, si guru pendidik sebelum mengelola harus tahu datanya dulu. Karena itu, data yang diambil dari database ditampilkan oleh sistem, data dikelola oleh guru pendidik. Setelah dikelola, maka guru pendidik akan menyimpan data. Setelah disimpan datanya oleh database, maka aktivitas selesai, sistem ditutup. Nah, itu saja video tentang contoh use case diagram dan activity diagram. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.